Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novinia Divina None. NIM 22 14 20 11 29, kelas A5 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari MK Falsafah dan Teori Keperawatan. Dan saya akan membahas video ini tentang konsep holistic care. Sekarang kita masuk dalam pengertian holistic care. Holistik memiliki arti menyeluruh yang terdiri dari kata holy dan healthy. Pandangan holistik bermakna membangun manusia yang lebih utuh dan sehat dan seimbang terkait dengan seluruh aspek dalam pembelajaran, seperti spiritual, moral, imajinasi, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan fisik. Jadi, healthy yang dimaksud bukan hanya physically, tetapi lebih pada aspek sinergitas spirituali. Ada juga sejarah holistic care. Sejarah holistik dimulai sebelum istilah holism. Diperkenalkan oleh Jan Christian Smuts dalam bukunya Holism and Evolution. Holisme saat ini berkembang dalam istilah holistik yang mengkombinasikan penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Holistik populer dengan cepat di tahun 70-an. Walaupun istilah holisme diperkenalkan di tahun 1926, penyembuhan holistik sebenarnya sudah ada jauh di zaman kuno, kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Para praktisi holistik mempraktekkan prinsip hidup sehat lewat menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan roh untuk menyatu atau harmonis dengan alam. Selanjutnya, perawatan holistic care. Semua bentuk praktek keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial atau budaya, spirit, relasi, konteks, lingkungan. Asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap penyakitnya dan mengkaji tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Perawat harus menjadi teman yang mendukung dan memotivasi pasien. Selanjutnya, teknik pengobatan atau penerapan holistic care. Pengobatan holistic care adalah pengobatan dengan menggunakan konsep menyeluruh, yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah dan ilmiah, serta ilmiah yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks dan saling berinteraksi satu sama yang lainnya dengan sangat kompak, dan otomatis terganggunya satu fungsi atau elemen atau unsur tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. Konsep holistic care dalam Caring. Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang berpikir, berperasaan, dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Menurut Pasquale, Arnold, serta Watson, human care terdiri dari upaya untuk melindungi, meningkatkan, dan menjaga atau mengabadikan rasa kemanusiaan dengan membantu orang lain. Dalam konsep holistic care dalam caring, terdapat juga ada proses keperawatan dalam teori caring. Watson menekankan bahwa proses keperawatan memiliki langkah-langkah sama dengan proses riset ilmiah, karena kedua proses tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi terbaik.
Lanjut Watson menggambarkan kedua proses tersebut sebagai berikut. Ada pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Konsep holistic care, holisme. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan. Dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lainnya. Hukum inilah yang semestinya ditemukan agar dapat dipahami berfungsinya setiap komponen pandangan holistik dan kepribadian yang terpenting. Yang terpenting adalah kepribadian normal ditandai dengan unitas, integritas, konsistensitas, koherensi. Organisme adalah keadaan normal dan di organisasi berarti patologi. Dan yang kedua, organisme dapat dianalisis dengan membedakan tiap bagiannya, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Keseluruhan berfungsi menurut hukum-hukum yang tidak terdapat dalam bagian-bagian. Yang ketiga, organisme memiliki satu dorongan yang berkuasa, yakni aktualisasi diri. Orang berjuang tanpa berhenti untuk merealisasi potensi inheren dan yang dimilikinya pada ranah maupun terbuka baginya. Yang keempat, pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal bersifat minimal. Potensi organisme jika terkuak di lingkungan yang tepat akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan integral. Yang kelima, penelitian komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap lain. Berikutnya, humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam dominan efektif. Emosi merupakan karakteristik yang kuat yang nampak dalam para pendidik beraliran humanisme. Dan yang terakhir, konsep holistic care dalam penyembuhan pasien. Konsep holistic care sangat tepat digunakan di Indonesia. Di tengah perubahan sosial jelas akan menimbulkan penyakit baru, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh dalam penyembuhan pasien tersebut. Penyembuhan pasien tidak hanya mengutamakan fisik, namun dari beberapa pendekatan spiritual lainnya. Memang harus ada keseimbangan antara keduanya fisik dan spiritual. Holistic care merupakan asuhan keperawatan menggunakan pendekatan komprehensif dengan mengintegrasikan konsep keperawatan komplementari, yakni alternatif dan spiritual. Konsep ini telah lama berkembang di Cina. Para perawat harus menguasai konsep ini sebagai salah satu cara menyembuhkan pasien. Ada beberapa cara mengembangkan konsep holistic care. Di antaranya dengan membangun sistem pertanggungjawaban perawatan holistik, menetapkan sumber daya perawatan yang baik, serta melakukan reformasi dengan melakukan pembagian divisi perawat. Selain itu juga mewajibkan tugas-tugas perawat harus jelas dan mengurangi perawat yang tidak melakukan pekerjaan. Seorang perawat harus menugaskan perawat berdasarkan tanggung jawab yang mereka miliki. Terima kasih, sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Shalom, wassalamualaikum. Halo teman-teman, masih bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari kita simak video berikutnya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado.
Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.